Niat hati memberikan kebahagiaan kepada Tottenham, Man City malah keterusan mengalami kekalahan. Manchester City saat ini menghadapi tantangan yang sangat berat. Dari posisi yang sebelumnya sangat dominan, kini terjebak dalam situasi sulit. Mereka mengalami kekalahan dalam 4 pertandingan terakhir. Pada laga pekan ke-11 Premier League melawan Brighton yang berlangsung pada Minggu, 10 November. Man City harus menelan pil pahit dengan skor 2-1 di Amex Stadium. Meskipun sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Erling Haaland di menit ke-23, namun 2 pemain pengganti Brighton, Joao Pedro dan Matteo Oreille berhasil membalikkan keadaan. Kekalahan ini menjadi tamparan keras bagi Man City, karena mereka harus menghadapi situasi yang belum pernah mereka alami selama kepemimpinan Pep Guardiola. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Meskipun tampil sangat mengesankan di bawah asuhan Pep Guardiola, tapi mereka tetap memiliki kekurangan. Setiap musim, tim ini mengalami kekalahan dan kegagalan. Namun, apa yang terjadi pada musim 2024-2025 sangat mengejutkan. Man City mengalami kekalahan dalam 4 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi. Menurut laporan dari Squawka, ini merupakan kali pertama tim tersebut mengalami kekalahan beruntun sebanyak 4 kali sejak Guardiola menjabat sebagai pelatih pada tahun 2016. Awal kekalahan beruntun yang dialami oleh Manchester City saat melawan Tottenham dengan skor 2-1. Hasil mengecewakan yang didapatkan oleh Manchester City ini sekaligus membuatnya terhenti di babak 16 besar Carabao Cup. Selepas laga usai, Pep Guardiola memberikan komentarnya. Guardiola mengakui bahwa laga ini sangat sulit untuk timnya hadapi terlebih Spurs, menunjukkan permainan transisi yang mengesankan. Guardiola mengakui bahwa ia tidak suka timnya menelan kekalahan, namun ia tetap puas dengan bagaimana City tampil pada laga tersebut. Selanjutnya menghadapi Bournemouth yang berakhir 2-1 dan melawan Sporting CP dengan skor 4-1. Laga ini juga menjadi pertandingan ke-175 Pep Guardiola di Liga Champions sebagai manajer, dan hanya ketiga kalinya tim yang dia tangani kebobolan 4 gol. 2 pertandingan lainnya adalah kekalahan 4-0 dari Real Madrid saat Guardiola melatih Bayern Munchen pada April 2014, serta kekalahan 4-0 dari Barcelona bersama Manchester City pada Oktober 2016. Terakhir, pada 10 November 2024 melawan Brighton yang juga berakhir 2-1. Laga sejatinya berawal sangat baik untuk City. Erling Haaland menebus performa payah di Lisbon pada tengah pekan dengan membawa tim unggul atas Brighton di babak pertama. Namun, pelatih Brighton Fabian Hurzeler menunjukkan sebuah tactical masterclass di babak kedua dan City pada akhirnya tak berdaya menghadapi gempuran lawan. Setelah berkali-kali membuang peluang bagus dengan penyelesaian akhir yang buruk, kerja keras Brighton terbayar lewat gol penyeimbang Joao Pedro di menit ke-78. Dan 5 menit kemudian, pemain debutan Matt O'Reilly menuntaskan comeback The Seagulls dan memaksa Guardiola berpikir keras mencari solusi untuk krisis City saat jeda internasional. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Manchester City mengalami krisis saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah cedera yang menimpa banyak pemain penting mereka. Beberapa pemain kunci seperti Rodri, John Stones, Ruben Dias, Jack Grealish, dan Kevin De Bruyne tidak dapat bermain karena cedera. Pandit BBC Sport, Steve Sidwell, menilai bahwa Man City sebenarnya menunjukkan performa yang baik saat menghadapi Brighton, terutama di babak pertama. Namun, beberapa kesalahan kecil di babak kedua membuat Brighton mampu memberikan tekanan yang menyakitkan bagi mereka. Soal Man City, ada awan gelap di atas mereka saat ini, tetapi Anda tahu mereka selalu dapat terus melaju tanpa terkalahkan. Mereka harus bereaksi cepat setelah jeda internasional, ucap Steve Sidwell. Dengan situasi yang ada, Man City perlu segera menemukan solusi untuk kembali ke jalur kemenangan dan mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi. Kembalinya pemain-pemain kunci dari cedera diharapkan dapat membantu tim untuk kembali bersaing di puncak klasemen.
Kekalahan dari Brighton menyoroti celah yang mungkin sedang dieksploitasi oleh tim-tim lawan, yaitu sisi kanan pertahanan City. Brighton secara konsisten menyerang sisi tersebut, dengan 44,9% serangan mereka datang dari sisi kanan pertahanan City, dibandingkan dengan hanya 26,9% di kiri. Kyle Walker yang mengisi sisi kanan tampak kewalahan meladeni pergerakan Kaoru Mitoma dan Joao Pedro yang masuk sebagai pengganti. City memang telah menggunakan Rico Lewis sebagai pengganti Walker, tetapi ia sering beralih ke tengah saat menyerang, menyisakan ruang bagi lawan untuk mengeksploitasi sisi kanan. Statistik musim ini menunjukkan 38,7% serangan lawan datang dari sisi kanan pertahanan City, lebih besar dibandingkan 36% dari kiri. Hal ini mengindikasikan adanya potensi kelemahan yang bisa dieksploitasi lebih lanjut. Apakah kelemahan ini akan menjadi fokus pembenahan bagi Guardiola? Tim-tim lawan kini tampaknya semakin percaya diri menyerang sisi kanan pertahanan City, sebuah situasi yang jarang terjadi di masa kejayaan Guardiola bersama City. Apakah rentetan kekalahan dan beragam catatan negatif itu bisa menjadi tanda awal dari akhir era Pep Guardiola bersama Manchester City? Bagi Guardiola, itu sederhana. Skuad City tidak dapat mengatasi semua cederanya sementara jadwal pertandingan semakin padat dan cepat. Kami tidak bisa melakukannya setiap 3 hari, 4 hari, 3 hari dengan situasi cedera yang kami alami, katanya. Menambahkan dengan nada putus asa, "Saya ingin para pemain kembali." Guardiola menjawab dengan santai soal kekalahan ini. Kekalahan memang bagian dari permainan, dan ia merasa telah memenangkan banyak pertandingan. Menurutnya, faktor pemain cedera menjadi biang dari menurunnya performa timnya. Saat kalah dari Brighton ini, ada banyak pemain penting City yang absen, di antaranya Ruben Dias, Jack Grealish, Jeremy Doku, Nathan Ake, dan Manuel Akanji juga melewatkan pertandingan. Jika nanti pemain kembali dalam kondisi fit, ia yakin bisa kembali ke jalur kemenangan. Itu yang diinginkan masyarakat, bukan kekalahan timnya, kata Pep, dikutip dari ESPN. Itu normal, kami menang banyak. Saya hanya ingin seluruh skuad A tersedia, sambungnya. Atas hasil ini, Manchester City tertahan di peringkat kedua klasemen sementara dengan tertinggal 5 poin dari Liverpool yang memimpin posisi teratas. Menarik untuk dinanti apakah Man City bakal bisa bangkit dari situasi terpuruk ini atau menang benar akan menjadi awal berakhirnya era Pep Guardiola. Setidaknya jawaban itu bisa dilihat di laga selanjutnya di mana Man City bakal kembali diuji oleh Tottenham Hotspur, tim yang menyingkirkan mereka di Carabao Cup 10 hari yang lalu.